ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا لا ينسى في عافية. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لنسائهم. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya, dan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada istri-istrinya. Ini masih pembahasan jamaah sekalian berkaitan dengan fadl atau fadail husnul khuluq, keutamaan akhlak yang baik. Bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan orang mukmin yang terbaik imannya apabila yatahalla memiliki sifat akhlaknya bagus. Ini kalimat berita, tapi maksudnya adalah perintah agar kita berakhlak yang baik. Yang kedua, faedah daripada hadis ini, kalimat berita bahwasanya orang mukmin yang terbaik itu adalah yang paling baik dengan keluarganya. Iya, mari kita cek diri kita, dan ini teguran buat kita semua agar kita meningkatkan akhlak kita, adab kita terhadap keluarga, ya, keluarga dekat kita. Nah, kita tingkatkan akhlak yang baik pada keluarga terdekat kita. Itulah kandungan daripada berita ini, yaitu perintah agar kita berbuat baik, berakhlak yang baik dengan keluarga terdekat kita. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akmalil mu'minina iman ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Nah, ini dia semakna dengan hadis di atas, cuman ada tambahan faedah matannya bahwa orang yang terbaik di antara kalian wahai kaum mukminin adalah yang paling lembut dengan keluarganya, yang paling lembut dengan keluarganya. Itu ya ikhwan sekalian. Jadi salah satu akhlak yang baik adalah kelembutan. Salah satu akhlak yang baik adalah berlemah lembut dengan keluarga dekat. Qala al-Halimi rahimahullah dalla ala anna husnul khuluq iman wa adamuhu nuqsanu iman. Kata Imam Al-Halimi bahwa rahimahullah, hadis di atas menunjukkan bahwa akhlak yang baik itu merupakan iman, maknanya meningkat iman, bahkan sempurna imannya. Adapun orang yang hilang akhlaknya, berkurang keimanan, berarti husnul khuluq, akhlak yang baik itu bagian daripada cabang iman yang sangat penting. Karena disebut oleh Nabi, kesempurnaan orang mukmin itu keimanannya apabila
akhlaknya paling bagus. Wa annal mu'minina yatafawatuna fi imanihim, bahwasanya orang mukmin itu bertingkat-tingkat keimanan mereka. Fa ba'dhum akmal iman min ba'd, sebagian mereka lebih sempurna imannya daripada mukmin yang lain. Wa min thamma kana al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqa. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa itu adalah artinya yang dipilih oleh Allah jadi rasul, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Wallahi, siapa yang ingin tahu manusia yang paling bagus akhlaknya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah memuji Nabi akhlaknya bagus, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi berada di atas akhlak yang agung. Likaunihi akmaluhum iman, sebab beliau adalah orang yang paling sempurna iman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum linisa'ihim, orang yang terbaik di antara kalian itu yang paling baik dengan istri-istri, ya, atau keluarga dekatnya. Perhatikan ya kawan, ya, perhatikan di sini menunjukkan bahwa keluarga kita itu, kerabat dekat kita itu, istri kita, anak-anak kita itu memiliki hak atas kita. Salah satunya adalah kita berbuat baik sama mereka, kita berlemah lembut dengan mereka. Kalau misalnya ada seorang ditelepon sama orang laki-laki temannya, dia menyambut dengan baik, iya kan? Ahlan wa sahlan, khair, panjang lebar. Harusnya dengan istri seperti itu, bahkan lebih dari itu. Kalau dia bisa ramah tamah sama orang, harusnya dengan keluarganya dia bisa ramah tamah, lebih banyak lagi ramah tamah. Itu ya, itulah makna khiyarukum linisa'ihim, orang yang terbaik di antara kalian dengan istri-istrinya. Ay man yu'amiluhunna bis sabr ala akhlaqihin. Ya, di sini diterangkan oleh Imam Al-Munawi dalam syarah Jami' As-Saghir. Ya, beliau menyatakan makna di sini yaitu man yu'amiluhunna bis sabr, yaitu orang yang bergaul dengan istrinya dengan sabar, ala akhlaqihin, dengan akhlak mereka, akhlak para istrinya itu. Karena di sini hunna itu para istri. Nah, gitu ya kawan. Jadi jangan langsung senyum antum. Wa nuqsani aqlihinna, dan karena berkurangnya akal wanita-wanita itu. Bukankah persaksian satu laki-laki berbanding dua perempuan? Berarti akalnya wanita itu berkurang. Dulu kita pernah belajar biologi. Guru kita mengatakan begini, bahwa volume akalnya, otaknya perempuan itu lebih ringan daripada volume otak laki-laki. Subhanallah. Mungkin mereka mengambil dari orang yang sudah pernah nimbang di timbangan, ya, otaknya perempuan itu lebih kecil daripada laki-laki. Maka persaksian satu laki-laki sama dengan dua perempuan, ya, itu jawab sekali. Barakallahu fikum. Kemudian kenapa disebutkan di sini oleh Imam Al-Munawi bahwasanya wanita itu kurang akhlaknya? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang berbunyi, innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lahu in dhahabta tuqimahu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj istawsu bin nisa'i khairan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wanita, yakni Hawa, istrinya Nabi Adam,
alaihissalam itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam yang bengkok. Kata Imam Syaukani mengomentari di situ, itu menunjukkan bahwa asal usulnya wanita tabiatnya itu bengkok. Nah, perhatikan ini ya, asal usul tabiat wanita adalah bengkok. Ini nggak bagus sebenarnya tabiatnya. Maka tulang rusuk yang bengkok, jika kamu kerasi dia, meluruskan dengan keras, patah dia. Tulang itu akan patah yang bengkok itu. Begitu pula wanita kalau dikerasi, ya itu tadi. Maknanya dikerasin di situ diceraikan. Udah patah saudara. Kemudian jika kau biarkan dia, tidak kau nasihati dia, ya diajak bersenang-senang aja, dijimai aja, tapi nggak diajak dididik, tidak diajak pengajian, maka tabiatnya tetap bengkok, masih bengkok dia. Fastauzu bin nisa'i khaira, kata Rasulullah, maka nasihatilah wanita baik-baik. Nasihatilah wanita baik-baik dengan akhlak yang baik, dengan lemah lembut. Begitu jamaah sekalian. Dan wa talaqatul wajh, dan dalam kau berbicara dengan istri-istrimu itu dengan wajah yang berseri-seri, wal ihsan, dan berbuat baiklah kepada dia. Kalau antum bisa mentraktir teman-teman antum makan di restoran, pernah gak ya kawan? Pernah ya? Cobalah ditraktir istrimu. Begitu pula ibumu ditraktir. Karena ibu kita itu juga punya hak. Bapak ibu kita jika masih hidup, ajal makan. Wallahi, ya, para ulama sepakat bahwasanya berbuat baik itu yang pertama itu dengan orang tua, baru istri, atau istri baru orang tua. Begitu, ada khilaf di antara ulama. Yang rajih, orang tua dulu didahulukan bagi seorang laki-laki. Karena Rasulullah mengatakan ummuk, ibumu, sampai 3 kali. Baru siapa? Bapak. Nah, ini perhatikan ya, bagaimana kita dengan orang tua kita. Nah, istri jelas ini perintah di sini dari Nabi SAW agar kita berbuat baik sama istri kita. Kemudian perhatikan bahwa barometer akhlak seseorang muslim apabila dia baik akhlaknya dengan istri, dengan keluarga. Ada sebuah riwayat bahwasanya tanda bahwa rumah tangga itu dikasihi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, adalah Allah menurunkan rifq, kelembutan pada suami istri. Jika suami istri itu saling berbicara dengan lemah lembut, ya, dan saling menyayangi, itu tanda bahwa Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya pada suami istri itu. Tapi kalau suami istri itu gegerane bentino, ya, uncal-uncalane bentino, yang satu nguncal cobek, yang satunya sepatu. Waduh, nah ini perlu istighfar, taubat. Barangkali ada sesuatu dosa yang menyebabkan apa? Suami istri itu tidak ada kelembutan. Nah itu ya, segera koreksi diri, jangan saling menyalahkan, cek masing-masing, taubat. Barangkali ada dosa yang disembunyikan selama ini, karena akibat dosa itu akan ada hukuman, musibah. Di antaranya itu, nasallahu selamat al-afiyah. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithu li utammima salihal akhlaq." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Mufrad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya aku diutus. Perhatikan ya ikhwan, kalimat innama itu kata ulama ahli bahasa Arab yufidul hasr,
terkandung di dalamnya pembatasan. Artinya hanya saja tugas utamaku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Masya Allah. Sebagaimana para nabi dan rasul ya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam, diutus untuk mengajak manusia kepada tauhid, keyakinan tauhid dan menjauhi syirik, tapi juga mengajak kepada perilaku yang baik, akhlak yang baik, salihal akhlak. Dalam satu riwayat Al-Bazzar, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah nomor 45. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Makarim itu artinya akhlak yang mulia. Itu jamaah sekalian. Ba'athahu Allah azza wa jalla liyad'u an-nasa ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Allah azza wa jalla mengutus Nabi Muhammad SAW agar mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dan amalan yang bagus. Wa yunziruhum sayyi'al akhlaq wa sayyi'al a'mal, dan memperingatkan manusia dari buruknya akhlak dan buruknya amalan. Wa qad da'ahum ilaiha qawlan wa fi'lan. Sungguh Nabi telah mengajak manusia kepada akhlak yang baik dan amalan yang bagus, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Baik dengan ucapan maupun perbuatan. Wallah ya ikhwan. Anas bin Malik sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, kuntu khadiman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menjadi pembantu Nabi 9 sinin, 9 tahun. Wa ma qala li qattu lima fa'alta kadza wa lima taf'al kadza. Nabi tidak pernah menegur saya, tidak pernah marah kepada saya, tidak pernah mengatakan kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan ini. Masya Allah, tidak pernah marah sama pembantunya. Itulah Rasulullah SAW. Zaman sekarang ada orang marah-marah dengan pembantu sampai gak digaji selama bertahun-tahun, kemudian digebukin, pembantunya udah digebukin, udah dikasih gaji, digebukin lagi sampai pulang. Setelah itu dalam keadaan gila. Ditanya, kamu kenapa? Udah otaknya udah mengsle udah, karena sering disiksa dia. Allah akan ditanya pada hari kiamat, kenapa dia memperlakukan pembantu seperti itu, padahal pembantu itu sudah baik sama dia. Amma qawlan faqad takatharat anhu al-ahadith fil hathi ala al-akhlaq al-kamilah wal adab ar-rafi'ah wal hathi 'alaiha. Sungguh sangat banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau ya, yang menganjurkan kita untuk berakhlak yang sempurna dan adab yang tinggi, dan menganjurkan itu. Wa bayan ma a'addallahu li ahliha min at-thawabil 'azim wal ajr al-jazil. Dan Nabi menjelaskan tentang pahala yang besar bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Ini sudah pernah kita baca itu, bahwa akhlak yang baik itu adalah amalan yang paling berat di mizan timbangan pada hari kiamat. Adapun perbuatan, faqad kana qudwatan lil alamin bima wahabahu Allah min al-khuluqil kamil. Adapun dengan perbuatan, ya, itu Rasulullah SAW adalah teladan kita semua, karena Allah telah memberi. Allah memberi, perhatikan ya ikhwan. Jadi akhlak itu, Nabi berakhlak baik, itu diberi oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna Allah qassama al-akhlaq kama qassama al-arzaq. Sesungguhnya Allah membagi akhlak yang baik kepada kaum mukminin sebagaimana Allah membagi rezeki. Sebagaimana kita minta kepada Allah rezeki agar diberi rezeki, Allah juga maka kita juga meminta kepada Allah akhlak yang baik.
Tiap hari kita minta kepada Allah akhlak yang baik. Tiap malam. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berilah aku petunjuk kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, jauhkan ke aku dari akhlak yang paling buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang paling buruk kecuali Engkau ya Allah. Di samping kita berdoa, juga kita belajar. Karena salah satu sebab seseorang itu menjadi baik harus belajar ilmu. Iya, sekarang ini kita lagi belajar. Kita ingin berakhlak yang baik, meningkatkan akhlak kita. Qala Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya engkau wahai Nabi di atas akhlak yang agung. An Sa'ad bin Hisham ibn Amir qala ataitu Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sa'ad bin Hisham bin Amir, wa aku pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Faqultu ya ummul mu'minin, akhbirini bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata tabi'ini, wahai ummul mu'minin, wahai ummul mukminin, umminya kaum mukminin, kabarkan kepadaku bagaimana akhlaknya Rasulullah. Qalat, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Bahwasanya beliau akhlaknya itu Al-Quran. Ama taqra'ul Quran? Apa kau tidak baca Al-Quran? Qala Allah, qaulullahi azza wa jalla, itu firman Allah yang maha perkasa lagi maha agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Nabi berada di atas akhlak yang agung. Rawahu Ahmad. Iya, dalam musnadnya. Ibnu Katsir mengomentari ayat ini. Wa ma'na hadza annahu alaihi salam shara imtithalul Quran. Maknanya, yakni makna ayat ini dan juga perkataan Aisyah ini, bahwasanya Rasulullah SAW betul-betul mengamalkan Quran. Apanya yang diamalkan? Satu, perintah Quran, semuanya diamalkan. Dua, nahyan, larangan, ditinggalkan, dijauhi. Sijiyatan lahu, sebagai kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa khuluqan tatabba'ahu, dan beliau betul-betul akhlaknya persis seperti Quran. Wallahi haq ya kawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dituduh macam-macam. Iya, bahkan itu diabadikan dalam Al-Quran. Pernah dituduh oleh kafir Quraisy kadzab, pendusta, bohong. Padahal Rasulullah tidak pernah berbohong sekalipun. Nabi pernah dituduh majnun, gila. Padahal akalnya Nabi dan otaknya Nabi SAW itu paling sempurna, paling sehat. Sampai wafat beliau tidak pikun. Ya ikhwan. Kemudian apalagi Nabi dituduh apa? Sama Abu Lahab, Sobe itu murtad. Bayangkan Rasulullah dibilang murtad sama Abu Lahab, dan dibilang mufarriqun nas, memecah belah manusia. Iya. Jadi kalau ahlu sunnah sekarang dituduh Wahabi atau apalagi radikal, radikul, rada dekil, ya biasa ya kan. Ya. Sunnatullah seperti itu. Sunnatullah. Bahwa para nabi itu dikata-katai macam-macam. Nah, pertanyaannya, apakah Rasulullah membalas? Enggak, subhanallah. Betul, enggak balas ya. Wallahi enggak balas. Ya, kalau cuma ucapannya enggak dibalas sama Nabi. Tapi
pernah Rasulullah SAW waktu sujud sholat menghadap Ka'bah itu sama Abu Jahal dikasih jeroannya onta, diletakkan di punggungnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kalau misalnya diajak gelut sama Nabi itu bisa mengalahkan Abu Rukana, ahli gula di Mekah, dibanting sama Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Bisa aja Nabi gelut sama Abu Jahal itu sangat mudah, ya, dengan izin Allah mudah sekali. Tapi Nabi tidak membalas. Bayangkan ya kan, orang lagi sholat nih, sujud, diletakkan jeroan onta. Antum tahu jeroan onta itu gede banget. Jeroannya kambing aja udah gede, berat itu, bau lagi, ya kan? Apalagi jeroannya onta. Salah jazur bahasa Arabnya. Itu Fatimah datang. Waktu itu ada Fatimah radhiyallahu anha dan menangis beliau. Kemudian menyingkirkan itu jeroan onta itu dari punggungnya Nabi SAW. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah membatalkan sholatnya? Tidak. Tapi Nabi berdoa saat itu waktu sujud. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Dan disebutkan ada 7 sonadi itu Quraisy, tokoh Quraisy yang ketawa-ketawa melihat perbuatan Abu Jahal itu disebut namanya oleh Nabi, didoakan buruk ketika sujud. Dan doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Kapan? Nanti ketika perang Badar. 7 orang itu mati semua, terbunuh. Nah ya, jadi Nabi tidak membalas, tapi Nabi mengadu kepada Allah. Dan itu lebih baik, karena Allah maha kuat untuk membalas. Kalau kita kan tidak bisa balas. Melihat kemaslahatan dakwah, Nabi melihat kemaslahatan dakwah, karena memang ini ujian dalam dakwah. Itu ya Pak. Jadi kalau coba dikata-katai radikal, rada dekil, biarin aja, biarin aja. Lama-lama capek juga dia. Masa tiap hari dia berzikir mengucapkan radikal, rada dekil sampai 1000 kali, capek dia. Iya kan? Biarin aja sih. Doakan semoga dapat hidayah. Iya kan? Wa illa ya terserah Allah udah. Iya kan? Itu Allah lebih tahu bagaimana dengan orang-orang yang suka memfitnah itu. Allah lebih tahu apakah dia dapat hidayah atau tidak. Serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ustaz-ustaz itu nggak nanggapi. Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim, namanya disebut awalan itu, ya kan? Gak tanggapi, biarin aja. Sibuk baca Quran dan hadis aja. Sibuk ngajar mereka. Sibuk ibadah. Nah, taib. Kemudian jamaah sekalian, wa taraka tab'al jibilli, dan Nabi meninggalkan tabiatnya yang asli. Tapi Nabi mengikuti tabiat yang ada di Quran. Famahma amarahul Quran fa'alahu. Apapun yang disuruh oleh Al-Quran, Nabi lakukan. Wa mahma nahahu anhu tarakah. Semua yang dilarang oleh Al-Quran, Nabi tinggalkan. Hadza ma'a ma jabalahu Allah alaihi min al-khuluqil azim. Apalagi memang Nabi itu akhlaknya bagus dari awal. Karena Rasulullah SAW pernah dicuci jantungnya oleh malaikat Jibril waktu masih kecil. Dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya. Jangan ditanya apakah mati apa tidak, jangan usah ditanya, sudah. Itu hadisnya seperti itu. Kemudian dibersihkan, ya, atau pakai air zam-zam atau apa, lupa saya. Itu dipasang lagi di dadanya Nabi. Sehingga beliau orang yang paling kuat, sabarnya, syukurnya, apalagi ya, tobatnya, istighfarnya, paling baik dia sudah. Bagaimana tidak kuat imannya Rasulullah SAW. Nabi Mi'raj ke langit, melihat yang gaib, melihat malaikat maut, malaikat Malik, melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya,
Perkara yang gaib bagi kita dilihat oleh Nabi, tapi tidak semuanya kan. Ya banyak yang dilihat oleh Nabi. Nabi sempat melihat surga. Bayangkan ya. Dan sempat masuk surga dan memegang ini tanah surga, dicium bau kasturi. Tanahnya itu bau kasturi, misk, dari kasturi. Allah menciptakan tanah surga. Kerikilnya husba'u hallu'lu. Kerikil di surga itu kata Rasulullah mutiara. Mutiara, bayangkan coba. Batu-batu yang indah itu. Allahu Akbar. Dan Nabi sempat melihat wanita di surga itu sedang berwudu lagi. Maka Nabi tanya kepada Umar, Nabi tanya pada Jibril, ya Jibril, itu siapa wanita itu? Kata Jibril, itu adalah istrinya Umar. Kata Rasulullah, aku teringat dengan cemburunya Umar, maka aku tidak banyak bertanya lagi. Terus diceritakan kepada Umar itu kisah itu, maka Umar menangis dengan bahagia dan mengatakan, apakah denganmu ya Rasulullah aku harus cemburu? Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, itu ya. Dan di situ ada rumahnya, ada istananya di situ. Istananya terbuat dari emas atau perak, kata Rasulullah. Labinatu min dahab wa aniyatuha wa labinatu min fiddah wa aniyatuha. Yang di rumah di surga itu terbuat dari emas dan beserta perabotan rumah tangganya. Ada yang terbuat dari perak beserta perabotan rumah tangganya. Bagaimana ya kawan kalau seseorang Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat surga, melihat neraka. Beberapa kali Rasulullah melihat neraka. Bahkan dalam salat gerhana Nabi melihat neraka. Itu jamaah sekalian. Maka imannya Nabi itu paling kuat. Bahkan beliau paling berani. Pokoknya semua sifat akhlak yang baik itu Nabi memilikinya. Pemberani. Rasulullah diberi oleh Allah sifat pemberani. Kata Ali bin Abi Thalib ketika dalam peperangan, dalam kondisi begini, ya udah tanding 1 lawan 1 begitu semua, maka Rasulullah paling depan. Dan sahabat-sahabat kadang-kadang berlindung di balik punggungnya Nabi. Bayangkan ya. Ketika ada suara menakutkan di kota Madinah, kami keluar menyiapkan kuda kami. Ternyata Rasulullah sudah balik. Tenang, tenang, aman, aman. Jadi Nabi yang mengejar suara yang menakutkan itu. Paling berani Rasulullah. Orang yang paling berani itu Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengatakan, sekiranya aku diizinkan, aku ingin berjihad dan mati, terbunuh, terus minta dihidupkan lagi, jihad lagi, mati lagi, terus jihad lagi, mati lagi, terus sampai 100 kali. Masya Allah. Itulah Rasulullah SAW, orang yang paling berani di dunia, pemberani. Itu ya. Apalagi sifat yang baik. Semua sifat yang baik ada pada Rasulullah. Semua sifat akhlak yang baik. Minal haya'a ini, Nabi itu pemalu. Bahkan Nabi lebih malu daripada wanita pingitan di balik hijab. Masya Allah. Malu. Nabi itu pemalu. Kemudian Al-Karam, dermawan. Oh, luar biasa. Di bulan Ramadan Nabi lebih cepat memberikan sedekah lebih cepat daripada angin yang bertiup. Masya Allah. Wasyaja'ah, keberanian. Wasafah. Safah itu memaafkan ya. Kurang apa ya? Nabi itu sangat pemaaf. Nabi SAW ketika mendengar kabar bahwa pamannya itu siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib itu terbunuh. Bukan hanya terbunuh waktu perang Uhud. Itu Hindun
waktu itu masih musyrikah, membelah dadanya Hamzah radhiyallahu anhu, kemudian mengambil jantungnya dan dimakan. Itu Nabi SAW mendengar itu, sedihnya luar biasa. Antum bayangkan ya, paman dibunuh, kemudian diambil jantungnya dan ditelan, dimakan sama orang. Setelah itu Hindun masuk Islam. Hindun waktu penaklukan kota Mekah kalau nggak salah bersama suaminya Abu Sufyan, masuk Islam dia. Bicara sama Nabi di balik hijab, datang kepada Nabi di balik hijab. Ya Rasulullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Hindun. Saya muslimah ya Rasulullah. Nabi memaafkan. Yang makan jantung pamannya dimaafkan sama Nabi. Cuman kata Rasulullah, in sahha hadzal hadits, jika benar di sini, beliau mengatakan kamu jangan menampakkan di depanku. Paham maksudnya? Jadi kamu jangan menampakkan di depanku langsung, jangan. Karena Rasulullah teringat dengan pamannya. Jadi sedih. Begitu ya. Jadi dia banyak sembunyi dia di balik hijab. Kemudian al-hilm. Nabi itu orang yang paling lembut, sampai kata sahabat, aku tidak pernah memegang apa yang lebih lembut dari tangan Rasulullah. Lembut tangannya Rasulullah. Wa kullu khuluqin jamil. Dan semua akhlak yang baik itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tujuan daripada kita belajar ini supaya kita semakin mencintai beliau. Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai di akhirat kelak. Maka kita mencintai Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar. Harapan kita bersama Allah, kumpulkan kita bersama mereka di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ya ikhwan, insyaallah kita sambung di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.